Halo, balik lagi sama gua. Kali ini gua bakal ngebahas 7 rute atau jalan cerita anime Re:Zero. Jadi gini, autornya sendirilah yang ngebuat masing-masing jalan cerita ini, yang menceritakan apabila Subaru bisa melewati event ini apa tidak. Sama autornya sendiri, masing-masing rutenya itu dinamain 7 dosa besar. Oke, biar nggak buang durasi yang lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama, rute Envy, yaitu rute yang kita tonton di animenya sekarang, alias rute utama. Ya seperti yang kita tahu, rute ini menceritakan Subadrun yang tidak menyerah, tidak putus asa, selalu mencari kemungkinan kecil meskipun Doi selalu gagal. Tapi di season 2-nya Doi berhasil nyelamatin Emilia Tan dan berhasil bikin kontrak dengan Beatoris. Yang kedua, rute Slot. Rute ini menceritakan tentang Subaru yang frustasi karena selalu mati. Nah, Doi milih kabur sama Rem dan menyerah mengejar cintanya ke Emilia, dan nyerah dengan urusannya menjadikan Emilia raja dan lain-lain. Nah, Subaru sama Rem akhirnya kabur dan milih kawin lari. Kawin sama lari, a.k.a. kawin lari. Dan mereka berdua diberkahi dua anak, laki-laki sama perempuan, yang bernama Natsuki Rigel sama Natsuki Spica. Yang ketiga, rute Ward. Rute ini menceritakan di episode 7 season 1, yang dimana Subadrun gak jadi bunuh diri dan malah ngebunuh Ram dengan bantuan Beatoris dengan menteleport Doi ke tempat yang jauh dari mansion. Tapi karena tak sesuai ekspektasi, Ram berhasil ngejar si Subadrun dan mencekiknya. Apesnya Ram malah pingsan karena kelelahan ngejar si Subadrun. Lalu saat melihat kesempatan, Subaru langsung mengambil batu lalu dihantamkan ke kepalanya Ram sampai mati. Tapi perlu diingat, di sini Subadrun dan Beatoris gak ada hubungan apa-apa. Tapi ya, kalau sampai bunuh Ram, wah, gentle sekali Anda. Yang keempat, rute Lutz. Rute ini menceritakan Subadrun yang menjadi Raja Harem di Lugunika. Sayangnya gak banyak yang bisa diceritain di rute ini, karena WN-nya sendiri udah dihapus sama autornya. Padahal kalau nggak dihapus, ini rute bakal jadi good ending. Yang kelima, rute Grid. Rute ini menceritakan Subaru yang menjalin kontrak dengan Echidna atau Echidna lah, dan menggunakan kekuatan Return by Death untuk menyelesaikan semua masalahnya. Subadrun akhirnya dapat menjadikan Emilia sebagai Raja Lugunika yang baru, dan dengan kontrak ini Subaru dapat menemukan Leontine dan dapat bertemu dengan kedua orang tuanya berkat Echidna atau Echidna. Yang keenam, rute Gluttony. Rute ini menceritakan Subaru yang rambutnya memutih karena stres. Ya gimana gak stres coba? Orang Doi selalu mati mulu, terus hidup lagi. Gimana gak stres? Dan bagi Doi, pembunuhan itu udah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari, bayangkan teman-teman, bayangkan. Terus Doi berencana membaca buku-buku kematian untuk mencari tahu siapa dirinya di masa lalu, karena tidak sanggup menahan ingatan tentang buku-buku serta ingatan 400 tahun. Rambutnya pun memutih dan mata sebelah kirinya menjadi buta. Tujuan Subaru membaca buku-buku kematian adalah untuk mendapatkan ingatan orang lain tentang dirinya. Lalu Doi akan mati dan mengulang untuk memperbaiki hal-hal yang salah, dan juga untuk mengingat siapa dirinya yang dulu. Tapi ya, gue lihat yang rute ini Subaru malah jadi keren coy. Gue malah ingat sama si Kaneki, watashi psikopat. Pokoknya keren lah, rambut putih, mata buta sebelah. Seandainya Subaru begini, pasti auto jadi hosbu. Saya bukan gay. Yang ketujuh, rute Pride. Rute ini menceritakan ketika Subaru putus asa dan akhirnya mencoba untuk mengikuti jalan kegelapan dan berteman dengan Elsa. Bukan Elsa Frozen, tapi Elsa yang ini. Dan pada akhirnya Subaru masuk ke dalam Witch Cloud dan menjadi Archbishop Pride. Semua itu ia lakukan hanya untuk Emilia Tan. Ya mungkin autornya tuh ngebuat jalan cerita yang berbeda-beda ini karena Subaru bisa mengulang hidupnya, dan pada akhirnya terjadi paradoks yang lalu menciptakan masa depan yang berbeda-beda seperti teori yang ada di anime Steins Gate. Terus apa itu paradoks? Paradoks adalah suatu situasi ataupun kejadian yang berulang tanpa awal dan tanpa akhir. Nah terus kenapa bisa ada 7 rute? Anggap aja Re:Zero itu hanya punya satu rute atau jalan cerita. Tapi karena Subaru punya kekuatan atau kutukan itu yang bisa bangkit dari kematian, terlahirlah rute-rute ini. Ya contohnya di anime
ReZero itu ya, Subaru gak jadi kabur. Tapi kalau kabur sama Rem, mereka bakal nikah dan ngebuat jalan cerita yang baru, alias ngikutin rute slot dan punya anak dan hidup bahagia selama-lamanya. Padahal gue mau lihat doi nikah sama Rem, tapi kagak ada ya. Malah doi AFK. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Sorry kalau gua masih belum jelas jelasinnya, soalnya gua juga keburu pengen buat video ini. Soalnya dapat ide bikin video ini tadi malam. Waktu mikirin, ya kepikiran terus gua buat. Jadi kalau ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar. Gua pamit dulu, bye.